Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hari SG. Untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang masalah bendik motor. Kebetulan di depan kita ini adalah bendik motor Yamaha Xeon, bisa juga di Mio dan lain-lain. Terutama untuk Yamaha yang bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Perhatikan, bentuknya seperti ini. Kita ulas bagaimana cara memperbaikinya. Ternyata cukup mudah. Oke, di sini sudah saya gambar tentang bentuk bendiknya seperti ini. Oke. Kemudian jika kita lihat dari bagian atas seperti ini ya. Ini sudah saya gambar juga. Dari gambar ini perhatikan di sini ya. Di sini ada 4 colokan soket. Tapi yang digunakan cuma 2, teman-teman. Yang pinggir ya. Yang tengah ini tidak digunakan. Kita kasih X. Ini tidak digunakan. Jadi yang digunakan hanya 1, 2. Dan di sini dialiri listrik ya, 12 volt. 12 volt. Kemudian di sini ada 2 sikring. 1, 2. Sikring ini hanya sikring sebagai cadangan, di sini C cadangan, dan di sini sikring yang digunakan ya, D. Oke, ini ada sikring yang digunakan dan ini hanya cadangan. Kemudian untuk kinerja ini dari aki ya, dari aki. Ini aki yang positif, listrik mengalir ke sini, ke sikring ini, dan dari sikring ini ke sini, ke ini ya, ini di sini kelihatan ke plat ini. Kemudian plat ini menempel di sini, jadi arahnya ke sini. Setelah itu, setelah nyampe di sini, aliran listrik ini akan mengalir ke arah ini. Oke. Kemudian dari sini ke arah dinamo seperti ini, ke arah dinamo seperti ini yang positif. Jadi kinerjanya seperti ini, teman-teman, untuk dari aki ke sikring ya, kemudian ke bendik, kemudian ke dinamo starter. Nah, terus untuk apa bendik ini? Bendik ini hanya menghubungkan ini, teman-teman ya. Jadi dari ini ke sini, dari kanan ini ke kiri. Oke. Dari ini ke sini. Fungsinya cuma itu. Oke. Fungsinya cuma begini. Oke, teman-teman, jadi bendik itu kerjanya hanya menghubungkan antara ini ke sini, ini ke sini, cuma itu saja. Jadi ini sebagai relay. Ini bisa terhubung dengan ini ketika kita tekan tombol starter pada setir bagian kanan, yaitu ini, koneksi dari 2 soket ini, dari aliran 12 volt ini. Jadi cuma itu saja kinerjanya bendik. Jadi sekarang kita mengulas kinerja secara manualnya ya, selain pakai gambar ya. Ini kinerja manualnya seperti apa, kemudian cara memperbaiki bendik Xeon, bendik Mio J itu gimana. Itu awalnya kan saya tidak tahu cara memperbaikinya, jadi saya bongkar sekalian supaya kita tahu teorinya untuk memperbaikinya bagaimana. Oke, kita buka saja untuk bendiknya. Ini saya gergaji seperti ini, isi di dalamnya. Oke, teman-teman, jadi saya keluarkan dulu ini. Nah, ini komponennya seperti ini. Di dalamnya ada per dan lain-lain. Sekarang kita mengulas masalah dari soket ini dulu ya. Dari soket 12 volt ini, ketika kita tekan, maka ada aliran listrik 12 volt yang masuk ke spool. Oke, kita ambil dulu. Nah, masuk ke sini, ke spool ini. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya seperti ini, untuk praktek kinerja manualnya. Kinerja manualnya seperti ini, teman-teman ya.
Saya tunjukkan. Supaya teman-teman tidak bingung. Nah, seperti ini. Di sini ada per, ada gulungan spool juga. Nah, ketika kita tekan tombol starter, maka ada aliran listrik 12 volt yang masuk ke gulungan tembaga ini, kemudian menghasilkan tekanan ke atas daripada besi ini. Nah, besi ini akan menekan ke atas. Ini kan bisa naik turun besinya seperti ini ya, perhatikan. Jadi besi ini ketika naik menghubungkan dua tembaga ini, ketika turun maka memisahkan kedua tembaga ini. Jadi ketika kita tekan tombol starter, maka besi ini akan naik dan mengkoneksikan ini teman-teman ya. Jadi jalur positif dari aki ini akan mengarah ke sini, lalu ke sini, lalu ke dinamo starter ini, seperti ini. Seperti itulah fungsinya atau kinerjanya bendik pada motor Yamaha Xeon atau Mio J dan lain-lain yang bentuk daripada bendiknya seperti ini. Jadi ini ada tekanan, ini ada per kecil juga teman-teman ya. Ini ada per kecil, ada ini juga seperti ini. Ini seperti ini fungsinya. Ini akan naik turun, perhatikan ya. Ini bisa naik turun, bisa mengkoneksikan kedua pelat ini. Oke, kelihatan teman-teman ya, kelihatan. Jadi kinerjanya bendik cuma seperti ini. Jadi aliran listrik 12 volt dari soket ini tadi itu membuat gerakan naik turun pada besi ini. Oke teman-teman, yang mengkoneksikan kedua tembaga ini. Nah, sekarang ke cara memperbaiki. Kalau kita punya bendik seperti ini rusak, gimana cara memperbaikinya? Jangan seperti ini teman-teman ya, jangan digergaji seperti saya ini. Ini jelas rusak kalau seperti ini. Ini sudah tidak bisa digunakan lagi kalau udah begini. Jadi cara memperbaiki bendik model ini kalau udah rusak teman-teman ya, misalnya awalnya seperti ini ya, saya tunjukkan untuk posisi awalnya. Nah, posisi awalnya kan seperti ini ya, posisi awal seperti ini. Ketika terjadi kerusakan jangan dibongkar di bawah. Oke, jadi cara memperbaiki bendik model ini cukup di bagian atas ini, yang di bagian ini tadi ada pernya ini. Nah, ini cukup dilubangi teman-teman ya, maaf ini amburadul. Jadi di bagian per ini cukup dilubangi di bagian ini, dilubangi kecil, perhatikan ini ya. Nah, seperti ini awalnya di situ nggak ada lubang ya, ini cukup dilubangi kecil, kemudian tambahkan itu anti karat. Oke, tambahkan cairan anti karat, cukup dilubangi kecil, tambahkan cairan anti karat, kemudian diketok-ketok gini, itu akan normal kembali teman-teman. Setelah saya pelajari seperti itu cara memperbaikinya. Jadi jangan dibongkar bagian bawah ataupun digergaji, jangan ya. Jadi caranya yang bagian ini, bagian gambar lengkungan ini, itu cukup dilubangi kecil, kemudian diberi itu cairan anti karat,
kemudian diketuk-ketuk, itu saya yakin itu bisa sembuh atau bisa normal kembali. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara memperbaiki bendik Yamaha Xeon atau Mio dan lain-lain. Jadi caranya seperti tadi, jangan digergaji atau jangan dibongkar dari bawah atau dari samping atau dari manapun. Cukup di atasnya ini kita lubangi kecil dan kita tambahkan cairan anti karat, cuma itu saja. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya Hari SG dan saya ucapkan terima kasih.